Puluhan mahasiswa Universitas Kanjuruhan Malang atau Unikama yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Menggugat melakukan aksi demonstrasi menuntut keringanan uang kuliah tunggal atau UKT. Mahasiswa mendesak pihak kampus memberikan keringanan UKT karena orang tua mereka terdampak COVID-19. Puluhan mahasiswa yang membawa poster berisi tuntutan melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Rektorat Universitas Kanjuruhan Malang. Massa secara bergantian melakukan orasi. Dalam orasinya, mengkritisi kebijakan kampus yang dinilai memberatkan mahasiswa. Mahasiswa menilai bahwa pembayaran sistem uang kuliah tunggal sangat merugikan atau memberatkan di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu, mahasiswa juga mendesak pihak kampus untuk memberikan keringanan pembayaran uang kuliah tunggal. Dalam aksi ini, mahasiswa menyampaikan 3 tuntutan. Di antaranya menuntut pihak kampus untuk menghapuskan sistem paket dan mengembalikan kepada sistem SKS, menghapuskan segala pungutan liar dan meminta transparansi birokrasi kampus. Bunyi tuntutan kita pada hari ini sebenarnya ada 3 poin yang menjadi tuntutan kita. Yang pertama adalah hapuskan uang kuliah tunggal atau UKT. Yang kedua, hapuskan semua bentuk pungli. Di dalam arti pungli itu rinciannya ada biaya KKN, KKL, PLP 1 dan PLP 2 serta skripsi. Setelah yaitu poin ketiga menjadi tuntutan kita adalah transparansi regulasi yang berada di Unikama ini sendiri. Karena gini, secara rincian kampus Kanjuruhan Malang ini menggunakan regulasi uang kuliah tunggal atau kita ketahui bersama yaitu UKT. Padahal aturan dari Kemendikbud, UKT itu hanya dimiliki oleh teman-teman PTN. Ya, PTS itu punya otonomi sendiri untuk mengatur itu, tapi pihak kampus mengadopsi sistem yang diberikan oleh Kemendikbud kepada PTN. Cuma di lapangannya secara praktek atau implementasinya sangat berbeda jauh kepada atau seperti kampus PTN yang ada di Indonesia. Karena apa? Jika kampus PTN yang ada di Indonesia sudah mempaketkan semua dalam satu paket yaitu uang UKT, tetapi di Unikama kita dikenakan paket dalam 8 semester. Setelah itu, jika kita agak molor 1 semester, artinya skripsi kita sampai semester 9, maka kita akan membayar paket yang sama dengan potongan setengah. Itu juga karena ada bantuan dari Kemendikbud. Sedangkan, menanggapi tuntutan mahasiswa dalam aksi tersebut, Rektor Unikama mengaku bahwa keringanan UKT sudah diberikan kepada mahasiswa selama pandemi atau sebelum adanya pandemi. Rektor juga mengaku berkaitan dengan adanya pungutan liar itu tidak benar. Mengingat semua mahasiswa yang masuk Unikama sudah mengetahui semenjak masuk Unikama, pungutan yang dimaksud yakni PKL, PLP, KKN, dan skripsi. Sementara tidak dikabulkannya tuntutan mereka, puluhan mahasiswa berencana akan kembali melakukan aksi demonstrasi dengan jumlah massa yang lebih banyak. Kami ingin menjelaskan bahwa kalau mereka mengatakan di sini ada tuntutannya yaitu bahwa hapuskan sistem paket dan kembali sistem UKT. Kita ini sudah mulai 2015 memperlakukan sistem UKT. Jadi uang kuliah tunggal itu sudah kita lakukan. Tentunya itu akumulasi dari berbagai komponen pembayaran yang harus mahasiswa wajib untuk membayar. Nah, kebetulan mereka itu sekarang ada di semester 9 yang kita harus memberlakukan aturan dan juga itu sudah lama kita lakukan. Tetapi bersamaan dengan itu, dengan COVID ini, pemerintah juga membuat kebijakan bahwa setiap kampus wajib untuk menagih atau memberikan kemudahan pada mahasiswa hanya membayar 50% dari SPP atau UKT yang dibayar mahasiswa bila mereka sudah ada di semester 9 dan kalau mereka kuliahnya tinggal skripsi saja.
6 SKS. Nah, apabila mereka masih lebih dari itu, ya tentunya kebijakannya sesuai dengan pembayaran normal. Sebagian dari mahasiswa yang mempertanyakan kebijakan lembaga ini karena mereka berada di semester 9 yang tinggal skripsi saja. Tapi mereka harus dikenakan biaya 50% dari UKT. Nah, yang mereka menuntut itu adalah kembali pada SPP, padahal kita sudah tidak mengenal sistem pembayaran dengan SPP lagi. SPP itu sudah kita akhiri di tahun 2014. Simon Alfredo melaporkan. Warga RT 2 RW 6 Kelurahan Sisir Kota Batu menyampaikan keluhannya ke gedung DPRD Kota Batu. Mereka mengadukan proyek pembangunan Museum Hak Asasi Manusia atau HAM di Jalan Sultan Hasan Halim, Kelurahan Sisir Kota Batu karena pengerjaan proyek tersebut dinilai mengganggu kenyamanan warga. Bertempat di gedung DPRD Kota Batu, puluhan warga RT 2 RW 6 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu menggelar audiensi bersama anggota Komisi C DPRD Kota Batu. Hal ini dikarenakan habisnya kesabaran warga terjadi saat lahan eks tanah bengkok atau tanah kas desa ini dijadikan lahan pembangunan Museum HAM. Yusuf Irawan selaku koordinator menyatakan bahwa sebenarnya warga bukan anti atau tidak setuju terhadap program pembangunan Pemkot Batu. Tetapi kalau melaksanakan proyek di kampung harus permisi ke lingkungan warga setempat dan melakukan sosialisasi kepada warga. Sementara terganggunya kenyamanan warga bersumber pada aktivitas proyek yang berjalan selama 24 jam dan lalu lalang truk membuat warga tak nyaman dan terganggu oleh kebisingan. Pembangunan Museum HAM bukan proyek siluman pertama yang mengganggu warga. Sebelumnya di lahan eks tanah bengkok ini juga sempat dijadikan pasar hewan patok. Adanya pasar hewan ini juga mengganggu kenyamanan warga karena tidak ada sosialisasi sebelumnya. Pada intinya sebenarnya kami warga RW 06 tidak apatis dengan proses atau program pembangunan di Kota Batu di wilayah kami. Kami sangat support selama itu untuk menjadikan kemaslahatan bagi masyarakat. Cuman dalam hal ini memang ada beberapa etika-etika yang kadang tidak dilaksanakan oleh pemerintah maupun pelaksana pembangunan, yaitu paling nggak nyun sewu lah, permisi atau sosialisasi yang kurang baik dan benar dari pihak pemerintah, dinas terkait, maupun pelaksana kepada lingkungan yang notabene dalam selama proses ini otomatis menjadikan dampak-dampak lingkungan kepada wilayah kami. Alhamdulillah pada beberapa kali kita sudah dimediasi oleh pemerintah Kota Batu, ini ada Bu Wali Kota, Pak Seda dan dinas-dinas terkait, dan hari ini kita akhiri dengan pimpinan Dewan Komisi C DPRD Kota Batu, di mana sudah kita bahas semua kesepakatan baik itu antara pihak warga dengan pelaksana, warga dengan pemerintahan, dan akan dikawal langsung oleh DPRD Kota Batu, khususnya di Komisi C. Menerima keluhan ini, Ketua Komisi C akan segera melakukan pemanggilan terhadap kontraktor dari pembangunan Museum HAM dan meminta agar semua giat proyek yang ada harus melibatkan atau meminta pertimbangan serta masukan dari warga. Kita kedatangan audiensi dengan warga RW 6 Kelurahan Sisir yang mana mereka menyampaikan keberatan, bukan menolak pembangunan, keberatan atas pelaksanaan pembangunannya. Kenapa? Banyak kesepakatan yang selama ini sudah disepakati tetapi tidak dilaksanakan. Jam kerja mulai jam 8 sampai jam 4 ternyata sampai malam dilaksanakan. Satu. Kedua, rambu-rambu yang perlunya dikasih rambu-rambu ternyata selama ini tidak dikasih rambu-rambu. Dan mereka ke saya intinya untuk mediasi ke pelaksana melalui Komisi DPRD Kota Batu. Nah, insya Allah nanti akan kita panggil dinas terkait perumahan dan juga pelaksana pembangunan rumah HAM, Museum HAM ini. Yanto Yancung melaporkan. Operasi penertiban penggunaan masker gencar dilakukan di Kota Malang. Petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Malang melakukan operasi masker di Pasar Comboran Kota Malang. Dalam razia ini, puluhan warga yang tidak mengenakan masker disanksi push up, bernyanyi, dan membersihkan jalan.
Operasi penertiban masker gencar dilakukan di Kota Malang. Kali ini petugas Satpol PP yang dibantu TNI melakukan operasi atau razia masker di kawasan Pasar Comboran, Kota Malang. Dalam razia ini ditemukan puluhan warga yang masih tidak mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Warga yang kedapatan tidak menggunakan masker diberikan sanksi sosial berupa push-up, menyanyikan lagu nasional, dan membersihkan jalan. Selain memberikan sanksi sosial bagi warga yang kedapatan tidak mengenakan masker, petugas juga membagikan masker gratis bagi warga tersebut. Kasih Operasi Satpol PP Kota Malang Anton Viera menjelaskan, jika operasi masker ini dilakukan untuk melaksanakan Impres nomor 6 tahun 2020 dan Perwali nomor 30 tahun 2020, serta dilakukan sebagai salah satu langkah peningkatan disiplin dan penegakan hukum untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Sementara, razia penegakan disiplin bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker akan dilakukan hingga 24 September 2020 mendatang. Terdapat 2 sanksi yang akan diterapkan dalam penegakan disiplin ini. Selain sanksi sosial dengan melakukan bersih-bersih fasilitas umum, juga sanksi administrasi yang berupa denda sebesar Rp100.000. Hari ini yang tiap minggu kita lakukan 3 kali, gabungan dengan jajaran Kodim, TNI Polri, BPBD, Disub, Dinas Kesehatan, dan lain-lain. Kenapa sanksi sosial padahal sudah ada sanksi denda? Untuk sementara sanksi denda belum kita perlakukan karena masih tahap rapat-rapat dan sebagainya. Jadi untuk sementara ini sanksi sosial yang diberlakukan. Berupa apa? Berupa contohnya sapu jalan, kemudian nyanyi lagu-lagu perjuangan. Nah, ini untuk salah satu efek jerah juga. Hari ini kenapa nggak dicatat KTP atau apa gitu? Memang hari ini belum, kalau kaitan dengan pencatatan KTP, kaitan dengan sanksi administrasi. Jadi untuk sanksi sosial kita tidak mendata. Tapi begitu kita dapat ada masyarakat yang tidak pakai masker, langsung kita kasih arahan, kemudian kita kasih masker dan kita sanksi sosial itu tadi. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memastikan hanya iklan yang berizin dan dipasang sesuai aturan, Satpol PP Kabupaten Malang melakukan operasi penertiban. Iklan reklame yang melanggar diturunkan dan diangkut ke mobil petugas. Pelanggaran reklame ini banyak terjadi baik dalam hal pemasangan maupun tidak dilengkapi dengan izin pemasangannya. Untuk meminimalisir iklan reklame liar atau tidak berizin terpasang, Satpol PP Kabupaten Malang melaksanakan penertiban di wilayah Jabuk. Dengan menggunakan 1 unit kendaraan operasional, beberapa petugas Satpol PP menyusuri jalan untuk melakukan penertiban. Reklame yang melanggar, terutama yang tidak berizin dan dipasang dengan cara dipaku pada pohon pelindung pinggir jalan, langsung dilepas. Tidak hanya itu, iklan yang dipasang melintang di badan jalan juga dilepas karena bisa membahayakan pengguna jalan. Banyaknya iklan dipaku di pohon atau diikatkan di fasilitas umum, pohon, dan tiang listrik juga disumbang akibat kurangnya space untuk iklan yang tersedia. Menurut petugas pelaksana menjelaskan, banyaknya pelanggaran dalam hal pemasangan reklame sudah jelas sanksinya, baik pidana kurungan maupun denda, sehingga dihimbau untuk mematuhi aturan yang berlaku. Reklame dipasang disertai izin dan juga di tempat yang semestinya. Di lokasi terlihat banyak iklan berukuran kecil yang dipaku di pohon sepanjang jalan, sehingga langsung dicopot dan diangkut ke kendaraan operasional dan dijadikan sebagai barang bukti pelanggaran. Kegiatan penertiban reklame insidentil dalam rangka untuk melaksanakan amanah Perda nomor 5 tahun 2011 tentang penyelenggaraan reklame. Di masyarakat, di tepi-tepi jalan masih banyak masyarakat yang belum paham terhadap mekanisme tentang pemasangan reklame insidentil. Tapi Pak ya, masih banyak juga reklame yang bodong, yang maksudnya nggak ada izin ya Pak ya? Banyak sekali. Sebenarnya disebabkan karena kurang pahamnya masyarakat terhadap aturan yang ada. Tentang pelanggar pemasangan juga banyak juga yang dipaku di pohon ini kan juga melanggar Pak ya, melanggar aturan. Jadi
dalam ketentuan Perda nomor 5 tahun 2011 Ya. ada beberapa larangan tentang pemasangan reklame yang salah satunya dilarang menempel di pohon. Ya. Dilarang menempel di pohon atau melintang di Badan jalan. di atas badan jalan. Iwan Hikmawan melaporkan. Isu Pilkada Kota Batu yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 semakin santer. Pasalnya, KPU dan Bawaslu Kota Batu mulai berancang-ancang jika Pilkada direalisasikan di tahun 2022, terutama menyangkut daya dukung anggaran pelaksanaannya. Hal ini disampaikan penyelenggara pemilu kepada Komisi A DPRD Kota Batu. Komisi Pemilihan Umum bersama Badan Pengawas Pemilu Kota Batu dan Komisi A DPRD Kota Batu menggelar audiensi membahas soal isu rencana pilkada jika dimajukan 2022. Adapun persiapan yang perlu dimatangkan jika pilkada dimajukan berkaitan dengan anggaran dan pelaksananya harus dilakukan secara cepat. Beberapa daerah lain di Jawa Timur telah merancang persiapan anggaran antara eksekutif dan legislatif. Sebagai langkah persiapan awal, penyelenggara pemilu mendorong DPRD Kota Batu agar anggaran tersebut dimasukkan dalam APBD 2021. Komisi A DPRD Kota Batu mengamini usulan tersebut. Komisi A meminta penyelenggara pemilu untuk menyusun rencana kebutuhan biaya dan harus diserahkan pada 16 September nanti. Untuk RKB yang disusun itu menjadi kerangka acuan dalam pembahasan RAPBD 2021. Antara Tim GAR Pemkot Batu dan Banggar DPRD Kota Batu. Persiapan lebih dini ini agar KPU dan Bawaslu tak cemas jika sewaktu-waktu pemilu betul-betul digelar pada 2022. Sementara, untuk kebutuhan pemilu 2022 di Kota Batu mencapai 20 miliar rupiah untuk KPU dan 10 miliar rupiah untuk Bawaslu. Biaya tersebut naik 10% dari biaya pemilu tahun 2017 yang mencapai 12 miliar rupiah. Ya, tadi yang utama adalah kepastian pilkada. Itu kan masih belum pasti, masih banyak aturan yang harus kita ketahui dulu. Itu salah satunya. Kemudian, tapi ancang-ancangnya adalah di 2022. Tapi itu pun juga belum, aturannya juga belum ada. Kemudian masalah penganggaran. Karena kan kalau memang itu nanti pilkada jadi tahun 2022, paling enggak setahun sebelumnya kan sudah dianggarkan untuk tahapan-tahapan pilkada. Yang utama itu sama tadi yang kalau dari Bawaslu sama dengan KPU, ditambah dengan sarana dan prasarana gedungnya yang kurang memadai, karena ada rencana juga KPU mau dipindah ke bekas gedung DPRD yang dulu, jadi satu sama Bawaslu. Wacananya seperti itu. Yanto Yanjung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Masih lesunya harga sebagian komoditi sayuran di pasaran akibat hasil panen yang melimpah, sementara permintaan cenderung turun. Salah satunya bawang putih petani yang belum terserap di pasar. Perkembangan harga sayuran masih belum menggembirakan untuk beberapa komoditi sayuran sampai saat ini. Walaupun sebagian sudah ada yang naik dan sebagian lagi malah turun. Kondisi ini terjadi karena meningkatnya hasil panen yang tidak diimbangi dengan naiknya permintaan, sehingga stok di pasaran masih melimpah. Hal ini tentu saja menjadi permasalahan bagi para petani karena biaya yang dikeluarkan semakin besar. Tidak hanya untuk bibit, tetapi juga pupuk dan obat-obatan, sehingga dengan harga jual saat ini, banyak petani yang mengalami kerugian akibat modal tidak kembali. Saat ini harga sayuran yang turun diantaranya bawang pre dari 7.000 menjadi 3.000-an per kilogramnya. Bawang merah relatif stabil di kisaran 10.000, sawi mengalami kenaikan dari Rp1.000 menjadi Rp2.500 per kilogramnya. Menurut seorang petani setempat menjelaskan, hasil panen bawang putih miliknya belum terserap di pasar karena belum ada yang membeli meski sudah banyak ditawarkan. Di lokasi masih terlihat banyak sayuran siap panen di kawasan lahan pertanian Torongrejo, Junrejo, Batu. Para petani berharap ke depan harga sayuran bisa semakin membaik, sehingga para petani bisa mendapatkan keuntungan dari hasil jerih payah dan biaya yang sudah dikeluarkan selama ini.
harga sayuran sekarang perkembangannya gimana, Pak? Sudah turun. Itu ya pre itu sekarang kan mahal. Ya. Ya kemarin itu mahal, Ya. sekarang ya itu 3.000. 3.000, 4.000 itu. 4.000, Pak. Iya. Kalau bawang merah gimana, Pak? Masih Bawang lumayan? merah masih 10.000 lah. 10.000. Bawang putih gimana sekarang? Ya itu Bawa ke pasar? Ke pasar itu enggak ada yang beli, katanya di gudang banyak Pak gitu. Enggak ada yang beli ya. Nggak ada yang beli Ya, bawang. saya bawa pulang. Bawang putih ya? Iya. Cuma bawang merah aja yang masih Iya, Pak ya? masih mahal lah. Prei Pak ya, Prei juga Ya, jatuh 3.000-an sekarang Pak ya. Iya. Pak 3.000 itu berarti pasalnya kan sampai berapa? 7 ya? Ya 7 itu. Tuh jauh betul Pak ya turunnya? Turunnya. Ya. Yang bawang merah. Bawang Prei Oh, pre baru turunnya banyak, Mas. banyak kan? Iya. Sudah berapa lama itu? Berapa hari yang lalu? Kemarin kan Jaya kan kemarin? 15, 10 Ya. itu. Jelek. Lama itu apa mahalnya itu. Iya, iya. Jadi 3.000-an. kira-kira sudah banyak lah ini yang yang nanam, yang jual, panen. yang nanam itu banyak. Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Kegiatan petik laut oleh Paguyuban Purwolaras di Desa Ngliep, Kedung Salam, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang, juga disertai dengan kegiatan mocopat dan pembacaan Yasin Tahlil untuk leluhur pendiri tanah Jawa. Selain sebagai wujud syukur, kegiatan ini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Petik laut adalah sebuah upacara adat atau ritual sebagai rasa syukur kepada Tuhan dan untuk memohon berkah rizki dan keselamatan yang dilakukan oleh para nelayan. Umumnya, kegiatan ini diadakan di seluruh Pulau Jawa. Tradisi yang awalnya hanya untuk syukuran hasil laut yang melimpah, mendadak berubah menjadi semacam pesta rakyat. Petik laut adalah event tahunan yang digarap dengan sangat apik oleh warga lokal. Mereka akan mendedikasikan banyak waktunya untuk menghias perahu hingga menyiapkan segala keperluan yang ada hingga lengkap di hari petik laut berlangsung. Sebagai wujud rasa syukur banyaknya ikan yang dipanen, warga melakukan sedekah laut dengan mengarak banyak kapal yang telah diberi hasil bumi dan beberapa sesaji lainnya. Kegiatan petik laut oleh Paguyuban Purwolaras, yaitu Paguyuban Pelestari Budaya, melakukan kegiatan petik laut, mocopat, Yasin Tahlil untuk leluhur pendiri tanah Jawa. Dijelaskan Mbah Kanjeng Macan Kumbang Samin, bahwa kita wajib bersyukur atas rahmat dan nikmat dari Allah lewat ikan dan rezeki dari alam ini. Ketua Paguyuban acara petik laut ini menyampaikan, kegiatan ini dilaksanakan 13 kali di setiap tahunnya dengan dana yang berasal dari Paguyuban dan anggotanya. Hadir dalam acara petik laut ini KRH Gusripno Waluyo SE SPD SH, Pangarso Prajurit dan Pengawal Panembahan Agung KGPH Tejo Wulan, menyampaikan bahwa hal ini bagus untuk melestarikan budaya adat istiadat daerah pesisir pantai yang sebagian warganya adalah nelayan dan petani. Rasa syukur atas melimpahnya rezeki patut dilakukan dengan cara budaya agar anak cucu generasi berikutnya mengerti dan memahami budaya dan adatnya. Diharapkan acara ini bisa mendapatkan perhatian dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan berikutnya bisa didatangi oleh Sinuhun Panembahan Agung Tejo Wulan. Tim Liputan Batu TV melaporkan.